Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai keris yang pendek. Keris yang pendek yang dinamakan cundrik. Jadi kalau dalam buku perkerisan, jadi antara cundrik dan cengkrong, jadi itu merupakan dapur keris. Cundrik dan cengkrong dengan ciri-ciri gandiknya di belakang. Ya, sisi gonjo malah berada di depan. Jadi gandiknya di belakang, gonjonya di depan. Kemudian ukurannya baik itu cundrik atau cengkrong itu ada yang berukuran normal, berukuran normal keris, dan dia juga mengikuti pakem-pakem keris. Jadi terdapat juga bilah, gonjo, dan peksi. Dan biasanya untuk jenis-jenis cengkrong atau cundrik itu dipakai oleh para ulama-ulama zaman dahulu atau mubalek zaman dahulu. Sedangkan yang kita bahas ini adalah cundrik, fenomena cundrik yang lain. Jadi secara rancang bangun dia seperti cundrik atau cengkrong yang berukuran besar, cuma ini dalam ukuran kecil. Kita lihat aja dulu, salah satunya adalah ini. Jadi dia memakai warangka keris walaupun ukurannya kecil. Sama menggunakan warangka keris, ukurannya kecil, ada juga deder. Nah, penampakannya seperti ini. Kalau kita lihat, cundrik ini berluk 5. Jadi kalau cundrik itu biasanya lurus, tapi ternyata di kalangan masyarakat banyak sekali ditemukan jenis-jenis keris yang kecil yang dinamakan cundrik yang rancang bangunnya seperti ini. Kalau kita lihat yang namanya cundrik itu gandiknya ada di belakang. Jadi sisi tebal ini di belakang. Sedangkan kalau ada gonjo, gonjonya di depan. Cuma banyak ditemukan cundrik-cundrik itu yang kondisinya seperti ini. Dia hanya semacam bilah dan peksi, tidak memakai gonjo. Penampakannya seperti ini. Konon dari cerita-cerita yang berkembang bahwa ketika cundrik atau cengkrong yang berukuran besar itu dipakai oleh para mubalek atau para ulama, bisa jadi para cantrik atau para murid-muridnya itu juga mencoba membuat senjata-senjata atau ageman-ageman dengan
harga yang lebih murah atau mungkin dengan materi bahan yang di bawah milik sang gurunya atau ya gurunya. Jadi dia juga mencoba meniru buat keris-keris yang kecil yang berdapur Jondre ini. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat materi dari bahannya tidak menunjukkan keluarnya pamor. Jadi mungkin dia cuma tempa antara besi dan baja saja. Atau mungkin kalaupun diwarangi munculnya nanti pamor keleng. Cuma itu ya analisa saya saja ya, karena banyak sekali ditemukan model keris-keris seperti ini di kalangan masyarakat. Contoh yang kedua, untuk jondreknya seperti ini ya. Ini juga malah terkesan seadanya. Dia pemakai handle macam handle badik. Kemudian untuk warangkanya pun warangka berupa warangka tombak, dimana ini material kayu disambung dengan ini saya rasa pendok, ini pendok yang putus kemudian digabung dengan kayu diikat dengan rotan ini. Jadi warangka seadanya. Nah, kita lihat tampilannya seperti ini. Kalau dilihat dari materi bahan hampir sama dengan jondrek yang sebelumnya. Cuma mungkin yang ini lebih tebal dan proses lipat tempanya hampir sama. Nah, ini kalau saya sandingkan. Pun material bahan pembentuknya kelihatan sama, dia tidak memunculkan pamor yang akan kelihatan ketika dia diwarangi. Jadi bakal pamor tidak muncul, cuma kelihatan warna yang homogen antara perpaduan dari besi dan baja. Penampakannya seperti ini untuk jondrek yang satunya. Secara lipat tempa cukup pulen, cukup padat. Dan kalaupun diwarangi nanti keluarnya pamor kemungkinan keleng. Jadi cuma hitam gitu aja, karena materinya dari besi, lipat tempa besi dan baja. Nah, ini bisa juga dikatakan ini jondrek atau badik Jawa. Mungkin juga ini juga senjata atau ageman dari para murid-murid atau santri-santri yang ikut ulama atau mubalek pada saat itu. Jadi istilahnya niru-niru gurunya. Kalau gurunya punya ageman jondrek atau cengkrong yang berukuran besar, dia mencoba membuat yang kecil. Tentunya dengan keterbatasan
dana atau mungkin juga kemampuan finansial jadi pembuatannya. Jadi ketika dia memesan kepada empu atau pandai besi itu dengan contoh yang sederhana dan berukuran kecil. Jadi gandeknya, sisi yang gandek itu ada di belakang, kemudian sisi tajamnya gonjo ini ada di depan. Dua-duanya tidak memakai gonjo, jadi cuma bilas sama peksi saja. Tapi secara materi bahan cukup bagus. Condrek Lok 5 atau bisa juga dikatakan badik mungkin ya, badik Jawa. Itu aja mungkin ulasan saya mengenai condrek. Jauh panggang dari api, mungkin banyak kekurangan. Jadi kita terbuka untuk menerima saran atau mungkin pendapat dari rekan-rekan untuk memberitahu atau mengkoreksi dari apa yang saya sampaikan. Intinya kita saling menguri-uri budaya, mencari kebenaran dari semua pihak dan pendapat dari semua kalangan, baik yang sudah ahli maupun yang masih awam. Itu aja mungkin. Wassalam, mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.